Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan surah Al-Baqarah ini. Kita akan mengawali ya dari awal surah, yaitu pada paragraf pertama. Jadi dalam tafsir Al-Munir ini dibagi pembahasannya per paragraf atau per maqta', yang mana masing-masing paragraf memiliki tema khusus, yaitu kalau paragraf pada awal ini adalah memiliki judul, diberi judul oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili selaku pengarang kitab tafsir Al-Munir ini adalah sifat-sifat orang beriman dan ganjaran bagi orang yang bertakwa. Jadi ini juga merupakan ayat-ayat yang sering kita baca ya, terutama pada saat pagi dan juga petang masuk pada wirid min adkari sobah wal masa ya. Dari antara wirid yang kita baca pada saat pagi dan petang adalah 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Mari kita baca bersama-sama untuk keberkahan majelis ini ya. Pelan-pelan kita baca dan nanti insyaallah kita akan membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang kita artikan adalah alif lam mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Itulah Al-Quranul Karim. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada titik 3 2 kali di sini ya. La raiba dan di fihi. Ini maksudnya adalah kalau nafas kita ya, untuk jedahnya berhenti di salah satunya. Misalnya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, boleh ya. Tapi kalau tadi kita pilih berhentinya di fihi ya. Jadi berhenti di salah satu di antara 2 titik ini. Kalau nafas kita kuat monggo silahkan ya. Karena dalam Al-Qur'an itu tidak ada istilahnya waqaf ataupun wasal secara lazim, secara pasti ya.
selama tidak merusak makna, maka selama itu pula nafas kita boleh kita sambungkan walaupun mungkin di akhir ayat. Misalnya kalau nafas kita kuat, lil muttaqina alladzina yu'minu, boleh juga ya, seperti di surah-surah juz amma yang pendek-pendek itu kita sambungkan. Tapi bacanya kalau kita baca wasol, maka harokat nunnya harus terbaca, tidak boleh satu nafas tetapi nunnya dibaca sukun. Misalnya lil muttaqin alladzina, nah itu nggak boleh ya. Kalau baca wasol kita sambungkan berarti harokat nunnya tetap terbaca. Nah itu dalam ilmu tajwidnya ya, kita hanya menyinggung sedikit saja di sini. Dzalikal kitab, itulah Alkitab adalah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun ya. Bukan la raibun, kalau dalam ilmu nahwu adalah la di sini an-nafiyah lil jinsi, yang menafikan seluruh jenis apa isim yang disebutkan sesudahnya. Kalau la raibun itu adalah tidak ada satu keraguan. Tapi kalau la raiba dibaca fathah, tidak ada tanwinnya, maka tidak ada satupun jenis keraguannya. Seperti di kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan la ilahun. Nah, kalau la ilaha illallah berarti la-nya itu menafikan seluruh jenis kata benda yang disebutkan sesudahnya. Tidak ada satu keraguan pun di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina, siapakah mereka itu? Orang-orang yang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan atau menegakkan salat, wa mimma, dan dari apa yang razaqnahum, telah kami berikan rizki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Walladzina, dan mereka adalah orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, wa bil akhirah, dan kepada hari akhirat, hum yuqinun, mereka yakin ya, mereka beriman. Ulaika, mereka itulah, ala hudam rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah, humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sama sekalian, pembahasan di tafsir Al-Munir ini ada qiraahnya, kemudian juga ada balaghahnya, dan juga ada mufradat lughawiyah yang beberapa kita tinggalkan supaya mempermudah kajian kita, dan beberapa kita bahas sesuai dengan keperluan kita ya. Jadi langsung kita pada mufradat lughawiyah, artinya adalah kosakata bahasa Arab. Yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu Alkitab adalah Al-Qur'anul Azim. Dan dzalikal kitab, seluruh ahli tafsir berkata bahwa takwil, penafsiran daripada firman Allah dzalikal kitab, itu adalah sama dengan penyebutan hadzal kitab. Dari sisi balaghah, kenapa kata-kata hadzal kitab disebutkan dzalikal kitab? Di antara tujuannya adalah li ta'zim, dalam rangka untuk memberikan takrim ya, memberikan penghormatan, pengagungan kepada Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan manusia, tapi itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, hudan, sebagai hidayah dan petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menjaga diri
dari perkara-perkara yang mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya kepada diri mereka, sehingga mereka konsekuensinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah konsekuensi, tuntutan daripada ketakwaan. Yu'minun, iman adalah pembenaran yang pasti yang diiringi dengan ketundukan dan penerimaan jiwa dan dibuktikan dengan amal, ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman ini memiliki 3 dimensi, yaitu al-tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati kita, wal iqraru bil lisan, kemudian melafalkan, menyatakan dengan perkataan kita, wal amalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan kita, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang akibat kemaksiatan. Kemudian yang dimaksud bil ghaib yaitu hal-hal yang ghaib, yang tersembunyi dari manusia, seperti hisab, perhitungan amal, kemudian juga ganjaran, juga tentang surga, tentang neraka dan lain-lain. Kalau Imam Ghazali membagi hal yang ghaib ini ada dua pembagian. Ada ghaib secara mutlak, artinya ghaib selamanya, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, yaitu alam barzakh dan alam-alam sesudahnya. Kemudian ada ghaib nisbi, yaitu hal yang ghaib yang temporer, ya, yang sementara. Kalau kita ditanya apa yang tersembunyi di batin kita masing-masing, nggak ada yang saling tahu, ya. Bahkan isi kantong panjenengan saya juga nggak tahu, ya. Itu namanya ghaib nisbi. Kalau panjenengan mengeluarkan, oh ternyata ada dompet yang isinya banyak, nah misalnya begitu, ya. Itu ghaib nisbi namanya. Kalau dinyatakan baru tahu, kalau disembunyikan nggak tahu. Nah, itulah keghaiban yang nisbi, yang itu relatif, ya. Adapun ghaib di sini adalah ghaib yang tersembunyi dari manusia, yang lebih kepada secara mutlak tadi, ya, mengimani segala sesuatu yang ghaib berupa hisab, perhitungan amal kita masing-masing, pahala ataupun tempat kembali kita nanti, apakah di surga atau di neraka. Wa yuqimuna shalah, mereka adalah kata-kata iqamah. Allah mengatakan yuqimuna, bukan ya'maluna ataupun yakumuna bisolah. Kalau yakumuna bi itu adalah bermakna ya'maluna atau yaf'aluna, ya, melaksanakan semata-mata. Tapi dalam banyak ayat Al-Quran, kata-kata solat ini disebut dengan yuqimuna, ya, dengan fi'il muta'addinya, ya, fi'il yang membutuhkan objeknya. Melaksanakan solat secara sempurna, atau dalam bahasa kita menegakkan ataupun mendirikan solat dengan sempurna, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian kata-kata yuqinuna adalah percaya, kepercayaan yang tidak mengandung keraguan. Hakikatnya yakin adalah ilmu atau tahu dengan pasti, ya. Karena keimanan atau keyakinan itu berbanding lurus dengan pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Itu bukan semata-mata kepada rukun iman, ya. Kita percaya dengan berita apapun itu berbanding dengan pengetahuan kita terhadap berita itu. Misalnya kalau kita dapat informasi, ya, hanya sekedar contoh, ya, di Turen itu ada masjid yang kata orang-orang masjid tiban, ya, tiba-tiba ada, ya. Itu supaya menggampangkan penyebutan, ya, itu ya dibangun oleh manusia, tapi supaya rame sehingga seolah-olah tiba-tiba saja ada, ya. Itu hanya wisata, semacam wisata religius, ya. Nah, kalau kita pernah dengar dari satu orang, maka kita percaya. Tapi kalau ada orang yang berikutnya, oh enggak ada, itu masjid biasa atau apa misalnya, ya, nah, kita menjadi ragu-ragu. Tapi kalau kita baca beritanya, kita lihat fotonya, bahkan kita pernah datang ke sini, ke sana langsung, nah, maka itu adalah ainul yakin, ya. Kita melihat secara langsung, bahkan hakul yakin itu ada, ya, lepas dari prosesnya.
Nah, itulah semakin kita mengetahui sesuatu dan ada data yang pasti dengan sesuatu itu, semakin memperkuat keyakinan. Tapi kalau hanya qila wa qala, hanya menurut informasi kabar-kabar burung seperti ini, kita menjadi ragu-ragu. Nah, seperti itulah rukun iman yang kita imani, ada 6 itu. Semakin kita punya ilmu terhadap perkara-perkara yang 6 itu, maka semakin kuat iman kita. Jadi keimanan para ulama yang mereka dengan data-data yang valid itu lebih kuat daripada keyakinan orang-orang awam. Jadi intinya kita harus memperbanyak ilmu dulu. Semakin kita berilmu, maka semakin kuatlah iman kita. Kajian-kajian yang kita adakan adalah untuk menambah ilmu kita, kapasitas pengetahuan kita dengan agama Islam yang sangat luas. Semakin kita memiliki ilmu yang luas, insya Allah semakin menambah keimanan kita dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada at-tafsir wal bayan, ya, tafsir dan penjelasan. Jamaah sekalian, makna basmalah adalah pernyataan bahwa semua yang terdapat di dalam surah ini berasal dari Allah taala, bukan dari seorang manusia. Jadi penulisan basmalah ini bukan semata-mata ijtihad dari sahabat Utsman bin Affan yang saat itu melanjutkan ide dari Umar, ya, pada pemerintahan Abu Bakar. Umar itu belum dibukukan Al-Quran, baru terrealisasi pada zaman Utsman. Bukan semata ijtihad pribadi Utsman untuk menuliskan basmalah pada awal-awal surat, ya. Ini adalah merupakan instruksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu, ya, yang diberikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah taala. Jadi ini untuk menegaskan bahwa setiap ayat, setiap surat itu adalah dari Allah taala, bukan dari manusia. Dia menurunkannya dengan rahmatnya untuk menunjuki kepada manusia kepada apa yang mengandung kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada keraguan bahwa basmalah termasuk ayat dari Al-Quran. Dengan ijma' para sahabat yang berusaha keras pada waktu mengumpulkan mushaf untuk menuliskan di dalamnya sesuatu pun, mereka, ya, berusaha keras mengumpulkan mushaf untuk tidak menuliskan di dalam sesuatu pun yang bukan Al-Quran. Jadi tidak ada keberanian, ya, mereka untuk menambahkan segala sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Ini sudah kita bahas. Walaupun para ulama khilaf, ya, apakah memang basmalah merupakan salah satu bagian daripada Al-Fatihah ataukah dia itu bagian dari setiap suratnya, walaupun tidak dihitung nomor 1. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan surat dari surat An-Naml ayat 30, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai surah ini dengan huruf-huruf muqatta'ah. Al-ahruf al-muqatta'ah yaitu alif, lam, mim. Yang ini merupakan salah satu contoh di antara ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, yang tidak kita fahami maknanya, maksudnya untuk apa, ya. Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Bahkan dalam hadits pun tidak disebutkan apa makna huruf-huruf yang terputus pada awal-awal surat ini. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada juga shad, misalnya qaf, yasin, toha dan sebagainya. Itu Allahu a'lam bimuradihi, untuk mengingatkan kepada sifat Al-Quran dan mengisyaratkan kepada kemukjizatannya. Al-Quran kalau dalam definisi dari ulama-ulama kita adalah kalamullah al-mu'jiz, yaitu kalam Allah Ta'ala yang mengandung mukjizat. Mukjizat ini mengandung sesuatu tantangan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, menantang untuk mendatangkan surah terpendek yang serupa dengannya dan membuktikan secara pasti bahwa dia merupakan kalam Allah yang tidak tertandingi oleh sesuatu pun dari kalam manusia. Allah Ta'ala dalam mengutus Rasulnya dan memberikan mukjizatnya itu adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, ngetrennya apa saat itu, ya. Kalau pada zaman Nabi Musa ngetrennya adalah sihir, maka Nabi Musa datang dengan mukjizat tongkatnya
bisa mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun. Nah, kemudian ketika Rasulullah diutus, masyarakat Arab jahiliyah mereka sangat mengagung-agungkan syair, puisi sastra. Setiap tahunnya ada kontes syair, saling mengalahkan siapa yang paling menang di antara mereka. Nah, ketika Al-Quran datang ini, mereka faham, mereka mengagumi, mereka terperana dengan Al-Quran, meyakini dan memahami itu bahasa Arab, tapi tidak memahami ataupun tidak bisa mendatangkan, ya, menyaingi Al-Quran. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad, maka coba datangkan satu surat saja. Itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun yang ahli dalam bidang sastra. Seolah-olah Allah berfirman kepada orang-orang Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka, mengapa kalian tidak mampu mendatangkan sesuatu yang sepertinya ia adalah kalam bahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab, tetapi walaupun begitu kalian tidak mampu menandinginya. Mereka tahu itu huruf-huruf Arab, mereka bisa memahaminya, tapi tidak mampu menandingi ayat-ayat surah-surah Al-Quran. Ini adalah pendapat para ulama peneliti yang berkata bahwa huruf-huruf ini disebutkan di awal beberapa surat sebagai penjelasan akan kemukjizatan Al-Quran, dan bahwa manusia tidak mampu menandingi dengan membuat sepertinya, walaupun dia tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah ini yang mereka pakai berbicara satu dengan yang lainnya. Ada analisa pada misalnya ulama-ulama kontemporer, ya, bahasanya huruf-huruf ini menunjukkan tentang banyaknya huruf yang disebutkan dalam surat tersebut. Kalau Al-Baqarah diawali alif lam mim, berarti yang terbanyak alif, berikutnya lam, berikutnya mim, ya. Kalau alif lam ra berarti yang terbanyak alif, lam kemudian ra dan sebagainya. Tapi ini hanya pendapat yang pembuktiannya susah. Bagaimana bisa kita buktikan, ya? Apakah satu persatu diteliti setiap ayatnya berapa huruf-hurufnya? Susah. Jadi ini hanya sekedar wacana saja, ya, untuk ya informasi saja, tidak kita yakini. Baiklah, berikutnya Az-Zamakhsyari berkata, huruf-huruf itu tidak disebutkan semuanya secara terkumpul di awal Al-Quran, melainkan diulang-ulang di beberapa surah agar lebih hebat tantangan dan celaannya, sebagaimana berbagai kisah diulang-ulang penyebutannya. Tantangan secara terang-terangan diulang-ulang di sejumlah tempat, ya. Jadi ada satu tema diulang-ulang. Tentang kisah Nabi Musa ada di Al-Baqarah, ada di surat Hud, surat Al-A'raf dan lain-lainnya, diulang-ulang sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam urutannya. Nah, itu dalam rangka menjadikan kita terus-menerus mengkajinya, dan kita tidak bisa, ya, tidak bisa menandingi kehebatan yang disebutkan oleh Al-Quran. Salah satu bukti bahwasanya alif lam mim itu terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah adalah hadis Nabi riwayat dari Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan dia kebaikan tersebut senilai dengan 10 kali lipat. Kebaikan satu dilipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin alif harf, tapi alif adalah satu huruf, wa lam harfun wa mim harfun. Lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Insyaallah ini sudah sangat kita pahami, ya. Jadi alif lam mim 3 huruf, kita mendapatkan 3 kebaikan, dan 10 kali lipat berarti kita mendapatkan 30 kebaikan pada saat kita membaca kata alif lam mim ini. Rangkaian 3 huruf ini kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kalau satu baris
Itu di Quran versi terbitan Madinah itu kurang lebih ada 40 huruf kali 15 baris. 40 kali 15 berarti 600 ya. 600 huruf kali 10 berarti 6.000 Pak. 6.000 itu satu halaman. Kalau kita baca satu juz berarti tinggal kali 20. 6.000 kali 20. Jadi kalau biasanya ya kita, mohon maaf ya, misalnya kalau kita bertobat ya, kita merasa banyak dosa ya, di antara kafaratnya supaya banyak mendapatkan pahala, di antaranya adalah memperbanyak tilawatul Quran ya, sebanyak-banyaknya kita baca, karena fadilah satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat tadi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini dengan tiga sifat. Yang pertama, bahwa dialah kitab yang sempurna dalam seluruh isi yang dikandungnya, berupa makna-makna, maksud-maksud, ada kisah-kisah, ada ibrah. Ibrah adalah hikmah, pelajaran, dan tasyrik, yaitu perundang-undangan yang tidak dapat dibatalkan. Nanti dalam pembahasan khusus di ilmu ushul fikih ada nasakh wal mansukh. Ini secara khusus ya kita bahas dalam ilmu ushul fikih, tapi di sini tidak kita singgung ke sana supaya tidak memperluas ya. Jadi tema-tema yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini bersifat sesuatu yang para ulama menyebutkan mutawatir ya. Tawatur tsubut ya. Jadi kesubutannya, kesahihannya itu adalah mutawatir dari awal sampai akhir. Makna-makna dan semua kandungannya itu adalah bersifat tetap serta sempurna. Kedua, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar dari Allah. Bagi orang yang meneliti secara cermat dan memperhatikan dengan hatinya. Ini adalah salah satu hikmah kenapa Rasul kita itu adalah ummi. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan ya. Allah lah yang mengutus Rasulnya itu kepada masyarakat. Jadi beliau ini memiliki sifat ummi, tidak bisa membaca tulisan dan tidak mampu menuliskan ya. Kalau beliau membaca disuruh para sahabat penerjemah, diantaranya Zaid bin Thabit yang populer ya. Di antara hikmahnya supaya tidak ada tuduhan kalau Al-Quran itu dari karangannya Nabi Muhammad. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi murni itu adalah wahyu yang didatangkan dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Ketika bahwa dia adalah sumber-sumber hidayah dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang bertakwa, yang melindungi diri dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat darinya, dari Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan begini ya, bahwa takwa itu sebagai sebab untuk memperoleh petunjuk dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, ada kata-kata hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau ada yang menanyakan bagaimana di dalam awal Al-Baqarah ini hudanil muttaqin, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Padahal di Al-Baqarah ayat 185 hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, ini yang benar yang mana? Ya, semuanya benar ya. Jadi tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Kalau kita belum memahami berarti pemahaman kita yang kurang ya. Nah, para ahli tafsir menjelaskan perbedaannya adalah bahwasanya, ini juga sudah kita singgung pada pengantar Al-Baqarah kemarin ya, atau pembahasan di kajian sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud hidayah lil muttaqin ini adalah hidayatut taufiq, penunjukan Al-Quran menuju kepada kebenaran itu untuk orang-orang yang bertakwa.
Sementara hudan linnas Al-Baqarah 185 itu adalah hidayatut dilalah wal burhan. Hidayah rambu-rambunya, keterangan-keterangannya yang bersifat umum. Jadi seperti roadmap yang kita gambarkan kalau kita naik kendaraan. Kalau dulu kan pakai rambu-rambu lalu lintas ya, berhenti, belok kanan, belok kiri, lurus. Nah itu kan ada rambu-rambunya, menurun dan sebagainya ya. Manusia dengan Al-Quran itu seolah-olah seperti roadmapnya itu. Dia bisa berjalan lurus atau belok atau mendapatkan petunjuk dari rambu-rambu yang ada dalam ayat Al-Quran. Tapi sampainya dia kepada kebenaran yang hakiki, taufik yang kemudahan untuk melakukan apa yang diinginkan Allah Ta'ala itu adalah syaratnya harus takwa dulu ya. Harus memiliki identitas ciri ketakwaan ini supaya kita sampai kepada kebenaran. Orang-orang orientalis itu adalah bahasa Arabnya al-mustasyrikun ya. Orang-orang orientalis yang ahli dalam bidang agama Islam, mereka mengkaji ya Islam sebagai sains, sebagai pengetahuan. Mereka profesor doktor yang di Harvard sana banyak, di kampus-kampus luar negeri di Eropa banyak sekali ya. Mereka itu hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi tidak mau masuk Islam ya, karena belum mendapatkan hudan ini. Belum hudan lil muttaqin, itu baru hudan linnas saja ya. Mereka bisa menghafalkan ayat-ayat tetapi belum mampu untuk mengimplementasikan, sehingga belum dapat taufik, belum dapat kebenaran. Nah, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita ini mendapatkan hidayatut taufik ya, wassadat ya. Kita mendapatkan petunjuk, dimudahkan. Hidayah taufik itu misalnya begitu, hidayah itu dilalah begini ya. Orang tahu tentang fadilah kita sholat jamaah di masjid, mendapatkan keutamaan sholat jamaah berapa Pak? 27 derajat ya. Itu hidayah itu dilalah wal burhan. Tahu, kita sudah baca, kita sudah hadisnya sudah sangat hafal. Tapi untuk diringankan kakinya kita menuju ke masjid ini, walaupun rumah kita dekat, itulah perlu hidayatul taufik ini, kemudahan dari Allah. Walaupun kita tahu fadilahnya, tapi kalau tidak ada kemudahan susah. Maka inilah kita kembalikan, kita puji rahmat hidayah dari Allah Ta'ala ya, bukan karena kita semata-mata, tapi Allah lah yang memudahkan kita untuk datang ke masjid ya. Saya kira ini jemaah sekalian, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran, kita membacanya, menghayati maknanya, dan kita berusaha menghafalkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.